Secara psikologis itu biasanya pertama manusia atau seseorang itu suka merasa menang. Trik untuk menghadapi silent negotiator ini ya sekali lagi kita bisa sampaikan pertanyaan terbuka, jadi enggak pertanyaan tertutup yang jawabannya iya tidak ya tidak. Iya, jadi juga kalau ketemu sama konsumen yang friendly ya, Iya. hati-hati nyaman. Wah. Kan teknik yang simpel kan ada dari gitu ya, Iya, untuk iya. menguasai diri kita. Ya tarik nafas, buang ya. Jangan tarik tambang. Ya. Belum 17-an soalnya. 17-an. Jangan Mas saya tarik. lupa lagi nih mau ngomong. Memang banyak dan latar belakangnya. Saya nggak ditanya tadi yang lagi viral. Apa tuh? Coba, Yang lagi viral apa? Lagi viral. Yang gitu. Lucu nih, harus lucu. DJ itu. Oh, aduh, itu jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan lagi viral ya. Bener sih, bener. Nggak apa-apa karena memang Betul ya? Iya bener Itu karena hitam putih. Iya, DJ hitam putih lagi viral. Jadi Corbusier. Halo Sobat Honda, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi nih, di setiap bulannya kita ngobrol bersama teman-teman Learning Center, dan saya di sini hostnya kebetulan di kali ini saya Jerry, dan saya ditemani oleh dua rekan semeja Rendika. sampingan. Halo, Mahfud. Oh iya, oke. Tadinya saya mau ngenalin, cuman ya sudah lah ya, sudah inisiatif masing-masing memperkenalkan diri. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini tentu kita punya tema-tema yang sangat menarik setiap bulannya. Pada bulan lalu, kalian masih ingat nggak teman-teman, tema yang kita bahas itu adalah terkait membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen kita, ya, dimana konsumen kita itu sebagai duta branding gitu ya. Betul. Atau mungkin ya yang bisa mereferensikan kita ke orang di sekitarnya. Kerabatnya. Di kesempatan kali ini kita lebih menarik lagi nih guys ya, nyambung dengan tema kita sebelumnya. Di kesempatan kali ini kita akan coba bedah terkait dengan rahasia closing ya, membongkar rahasia closing, dimana poinnya di rahasia closing ini adalah berbicara terkait part yang akan kita ambil terkait dengan negosiasi ya Bang ya. Nah, gitu ya. Dan biasanya nih guys, yang kita tahu kan seringkali kalau negosiasi itu kan anggapannya adalah teman-teman sales itu kan seperti perang harga gitu ya. Betul. Seperti perang harga di mana siapa yang paling besar memberi diskon dia yang menang. Bener gak sih? Ya, Betul, ya. betul. Begitu ya? Paling murah. Paling murah, paling ya diskonnya paling banyak dan lain sebagainya, itu biasanya menang. Sebenarnya padahal ya, negosiasi cerdas itu bukan siapa yang bisa banting harga paling rendah ya. Justru berbicara negosiasi ini adalah kita bisa menutup kesepakatan tanpa mengorbankan nilai, guys. Oke. Berat ya. Betul. Berat intinya adalah menutup kesepakatan tanpa mengorbankan nilai ya. Ya, profit mungkin juga ya. Profit ya. Nggak over diskon mungkin. Betul. Ya. Oh, iya. Over diskon, tapi di mana ketika kita bernegosiasi di sini justru ya kita bisa memberikan nilai ataupun value yang lebih ya ke konsumen ataupun ke customer kita. Sesuai tujuan atau kebutuhan dari konsumen ya. Ya, Jadi, sesuai kebutuhan atau tujuan dari konsumen kita. Betul. Itu nilainya. Itu nilainya. Oke. Terus gimana Bang? Sebelum mulai, Waduh. saya mau mancing dulu nih. Curiga nih kita. Kita mencairkan suasana karena dari pagi kita kerja di meja, cairkan suasana untuk podcast kali ini. Ini kebiasaan. Saya punya tebak-tebakan. Kebiasaannya Bang Jerry nih. Waduh, ini jokesnya lebih ke jokes bapak-bapak ya. Oke. Tapi saya punya tebak-tebak. Oke. Boleh, apa tebak-tebakannya? Karena kita bekerja di dunia otomotif guys, ya. Jelas ya. Harusnya kalian ya, you berdua ya, harusnya tahu. Saya punya nih tebak-tebakan. Oke. Part apa yang selalu sibuk? Part yang Roda selalu dong sibuk. harusnya. Roda. Karena kan muter terus dia. Waduh. Ayo. Salah ya. Kurang Apa tepat. dong? Tenet. Part apa? Part 2 kalau rame kita lanjut. Waduh, ini abang-abang FYP TikTok ini ya. Udah nanggung, Iya, udah iya. klimaks, lanjut part 2. Part apa nih? Tahu? Nyerah. Ya, nyerah. Part- Nyerah, apa? Ah, tar dulu, makan dulu. Iya. Ada iklannya. Biar kalau saya garing bisa kriuk gitu ya. Aduh. Jadi part yang sibuk itu adalah busi. Oh. Sibuk ya, busy ya. Iya, Benar ya, benar nggak salah sih. Ya. Iya. Nggak Oke, salah sih, biar Bang. kriuk lagi. Busi sih ya, sibuk Busi. ya. Oke. Oke, part apa saya juga punya. Waduh. Wah, ini Masih bapak-bapak lanjut saya dibalas lagi. kalau kayak gitu ya. Masih lanjut lagi ternyata. Part apa yang sering dimainin sama anak-anak? Part apa yang sering dimainin sama anak-anak? Obeng dong.
Kan biasanya anak kecil sering main obeng tuh, explore. Bisa, tapi bukan itu jawabannya. Waduh, apa dong? Dibanding anak kecil. Part apa? Kunci setir? Berat dong. Nggak kuat ya? Anak saya baru 6 bulan. Terlalu berat kalau main kunci setir anak-anak. Jadi Nyerah, nyerah, Pak. part yang memang sering dibikin atau sering dimainin sama anak kecil adalah piston-pistonan. Piston. Naik turun dong. Kayak ibu-ibu kosidahan itu loh. Dor. Kalau misalkan Brio bisa berempat tuh Oh mainnya. iya. Masih dor. Masuklah ya. Bapak-bapak. Masuklah ya. Beban nih. Beban. Oke, saya juga harus punya. lucu ya? Iya, ternyata harus lucu Harus biasanya. ger lah. Nah, tebak-tebakan. Ngomong terkait otomotif. Nah, tebak-tebakannya adalah part-part apa yang bisa jagain anak kecil? Part Part jaga yang anak bisa kecil. anak kecil. Jawabannya otomotif nih. Otomotif dong. Isofix? Bukan. Lurus sekali saya. Lurus. Lurus sekali. Betul. Cuma bukan itu jawabannya. Bukan ya? Cilok bukan salah. Bukan juga dong. Cilok kan bisa ini. Iya, Iya, cuma tapi bukan mobil. itu. Part yang bisa jagain anak kecil adalah suspensi. Oke. Kan biasanya Bener sih. Kalau sus Rini. kalau sus ini jagain Rayanza Iya. ya. Cipung ya. Lucu sekali. Oke, kita lanjut aja lah ke materinya. Lucu sekali ya. Suspensi. Tuh, kan? Suspensi berat. Silakan Bang. Jadi kita ngapain ini abis ini? Ngobrol aja. Oke, kita ngobrol. Kita maksudnya mulai obrolannya ya. Jadi kita kan tadi udah bahas, udah dibuka sama Bang Jerry. Tadi kita akan bahas terkait dengan negosiasi. Ya. Topiknya negosiasi ya. Betul. Tadi Bang Jerry juga udah sampaikan bahwa sebenarnya negosiasi ini ya bukan terkait dengan perang harga, betul ya. Jadi memang betul. negosiasi ini itu bukan hanya adegan tawar menawar lah, gitu ya. Yang memang jarang kita sadari bahwa negosiasi ini sebenarnya adalah membaca pikiran, benar nggak? Oke. Berat. Ngeri Ya ya? itu lah. Membaca pikiran, gitu ya. Jadi di mana sales consultant ini sebenarnya harus bisa baca pikiran dan juga sebenarnya bisa baca kebutuhan dari si konsumen, gitu ya. Jadi Sepakat. kita harus tahu nih si konsumen ini mau apa sih sebenarnya? Butuh ya, apa? Butuh apa sih si konsumen ini? Jadi memang di sini kita dituntut untuk bisa menjadi pembaca yang baik, gitu ya, dan juga pendengar yang baik, ya. Jadi secara ilmu psikologinya, Bang Jerry, ini kan Bang Jerry memang basicnya psikologi. Cocok. Ya kan, nah ada nggak sih sebenarnya psikologi negosiasi yang memang bisa kita terapkan pada saat kita menjadi negosiator atau kita sebagai sales yang sedang melaksanakan negosiasi dengan konsumen? Aduh, berat banget ya masalah manusia ya Ya, sebenarnya. kalau baca pikiran, ya kan? Biasanya kan Bang Jerry suka baca pikiran, Ya bisa. Pikiran-pikiran tertentu yang bisa saya baca sebenarnya ya. mentalis dong berarti. Bentar ya. Apa ya? Raffi Rafael ya. Tapi sebenarnya guys, kalau berbicara terkait psikologis atau mungkin secara psikologisnya seseorang gitu ya, atau kita menjadi seorang sales, ya betul ya, kita juga dituntut untuk bisa ataupun membaca pikirannya ya, ataupun mungkin pandangan konsumen tersebut gitu. Sebenarnya di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami nih terkait dengan psikologi dalam negosiasi guys ya. Tapi kita balik lagi backgroundnya, tadi sudah kita bahas, berbicara negosiasi itu kan bukan hanya perang harga, bukan masalah diskon dan lain sebagainya, tapi berbicara terkait dengan ya tadi kita bisa membaca kebutuhan dari konsumen tersebut gitu ya. Di sini kalau secara psikologis itu biasanya pertama manusia atau seseorang itu suka merasa menang. Ini secara psikisnya dulu ya. Iya, Secara psikologis seseorang biasanya konsumen merasa ingin mendapatkan kesepakatan terbaik ya, bukan mereka harus dapat harga terendah, tapi justru value yang mereka dapatkan itu sepadan ataupun bahkan lebih gitu ya. Jadi intinya di sini di satu sisi si konsumen ini ataupun orang dari sisi psikologisnya itu semua orang suka merasa menang terlebih dahulu gitu ya. Ketika dia mungkin kayak kita lah beli online gitu ya, ketika kita bisa mendapatkan harga yang sesuai atau bahkan lebih, itu kita merasa menang gitu ya, secara psikologis kan seperti itu gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya kalau secara psikologis ini lebih ke arah kebutuhan atau versus keinginan ya. Jadi di mana pelanggan mungkin bilang butuh diskon nih, tapi
sebenarnya gitu ya, yang mereka inginkan itu adalah lebih ketenangan pikirannya gitu ya, jaminan purna jualnya gitu ya, fitur-fitur tertentu itu yang membuat hidup mereka lebih mudah ternyata gitu ya. Tugas kita sebagai seorang sales ya tentu harus menemukan kebutuhan yang tersembunyi itu gitu ya. Jangan sampai ketika kita ngobrol dengan konsumen mereka mintanya diskon, kita langsung ngeblank gitu ya. Ya udah kebingungan duluan gitu ya. Tapi ketika berbicara negosiasi tentu yang tugas utama kita adalah ya tadi sebenarnya sama Bang Ren udah disampaikan di awal, kita harus pahami dulu nih kebutuhan utamanya dia apa sih sebenarnya gitu ya. Ketika misalnya kita bisa menjelaskan nih, ada konsumen yang tertarik pada Honda HR-V gitu ya. Kita tahu kebutuhan utama dia adalah mungkin mau cari mobil yang canggih fiturnya gitu ya, tingkat keselamatannya yang luar biasa, itu justru yang harus kita sampaikan ke konsumen kita gitu ya. Bukan berbicara masalah diskon, promo dan lain sebagainya gitu ya. Oke, boleh ditambahin Bang. Jadi memang sebenarnya ini sering kita temui di lapangan ya memang, apalagi buat teman-teman sales consultant, ketemu konsumen-konsumen yang seperti tadi yang disebutkan. Bahkan kita pun kalau jadi konsumen ya sama ya, kita kayak ngerasa kalau kita dapat nilai yang lebih, harga yang lebih murah itu kayak kita ngerasa menang banget. Kayak ada kebanggaan tersendiri, bener nggak? Jadi basic sifat dasar manusia betul, itu ya. Betul. Sifat dasar manusia. Jadi kayak tadi misalnya online ya, kalau misalnya kita datang ke offline store misalnya, wah ternyata lebih mahal nih, beli online aja. Kita ngerasa untung banget gitu, ngerasa menang. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Jadi memang kita sendiri pun ngalamin ya untuk. Terus juga tadi yang Bang Jerry sampaikan terkait dengan fitur ya, itu benar juga ya. Jadi kadang memang orang-orang ini beranggapan bahwa satu produk ini mahal. Betul. Tapi memang dia hanya melihat mahal saja, tapi nggak tahu ya nilai-nilai yang ada di barang itu apa. Betul. Contoh kayak tadi yang disampaikan sama Bang Jerry, ternyata si konsumen ini butuh loh fitur-fitur yang memang tadi canggih, keselamatannya, bintang 5 dan lain sebagainya. Itu mungkin kita lupa untuk jelaskan. Jadi pas negosiasi harganya berapa? Ya, 500 juta. Wah, mahal banget. Jadi ternyata pas kita sampaikan, Bu, dengan 500 juta ini Bapak Ibu dapat produk yang ada Honda Connect misalnya di Honda kita sekarang ya, di line up Honda sekarang ada Honda Connect, bisa ini itu gitu kan. Itu menjadi nilai yang memang kadang kita lupa sampaikan. Betul. Padahal itu yang mahal. Iya, makanya kan? gitu. Jadi nilai-nilai itu yang harus kita sampaikan biar orang itu nggak cuma bilang mahal gitu. Mahal ini mahal apa gitu. Padahal sebenarnya konsumen ini membeli kualitas. Betul nggak? Gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak kita sampaikan value yang ada di mobil tersebut ya, di produk tersebut gitu ya, supaya lebih bernilai lagi gitu. Bukan berbicara masalah harga aja yang dia sudut pandang dia kan awalnya ke harga, tapi ketika kita jelaskan fitur, benefit, oh ternyata worth it ya, berarti untuk kita beli gitu ya, sebanding lah ya. Bahkan lebih murah. Bahkan lebih murah Bahkan gitu ya. Benefit yang banyak kita sebutkan bisa jadi worth it atau bisa terasa lebih murah di mata konsumen. Berarti poinnya adalah teman-teman sales tuh kuncinya kita tahu produk ya. Kalau yang teman-teman sampaikan kuasai produk, detailkan gitu ya, sedetail-detailnya kita tahu benefit dari produk tersebut gitu ya. Betul. Gitu sih. Bang Put gimana? Ada ini masukan? Kalau dari saya terkait negosiasi yang nggak kalah penting adalah proses komunikasinya. Nah, wah ini penting nih. Iya, jadi teman-teman mungkin pernah gitu ya bertemu dengan berbagai macam karakter komunikasi konsumen. Ada yang pernah ketemu karakternya agresif. Nah, agresif ini biasanya contoh ya, langsung minta diskon, langsung negosiasi. Sering nah, banget ya kalau kayak gitu ya di lapangan ya. Yang paling banyak ketemu di lapangan seperti itu ya, relate mungkin dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau ketemu dengan karakter seperti itu yang agresif, gimana cara menghadapinya gitu ya? Kita bisa tenang dulu, jadi santai dulu hadapinya, nggak usah bingung gitu ya, dihadapkan dengan cecaran pertanyaan yang cukup banyak, sehingga kita bisa berpikir jernih untuk menjelaskan itu tadi apa benefit dari masing-masing produk, value yang dari masing-masing produk, dan juga mendengarkan apa kebutuhan sesungguhnya dari si konsumen ini. Jangan terbawa suasana karena langsung ditembak sama diskon dan negosiasi harga dari si konsumen tersebut. Terus mungkin dari teman-teman ada yang pernah juga ketemu tipe komunikasinya yang analitis. Nah, analitis ini dia lebih berdasarkan data gitu ya, kritis. Gitu ya. Iya, benar. Nah, ini juga ada tipe konsumen yang gaya komunikasinya seperti itu ya, teman-teman ya. Cara menghadapinya gimana? Ya kita siapkan data juga, bisa sampaikan review dari media, kemudian juga brosur, betul, spesifikasi yang lengkap. Itulah yang kita jelaskan kepada si tipe konsumen yang analitis tadi. Lalu mungkin ada juga tipe konsumen yang friendly.
Jadi ketika kita pertama kali ketemu nih, kesannya kayak udah teman deket banget gitu ya. Oh, iya. Jadi moodnya happy terus lah gitu ya. Kita ngobrolnya cair, kita ngobrolnya juga suasananya happy. Nah, tapi jangan kejebak juga sama tipikal konsumen yang seperti ini. Terlalu Jangan santai gitu ya. terlalu santai, akhirnya kita jadi nggak enak buat ngasih penawaran negosiasi ke konsumen Iya, tersebut. betul. Justru tipe konsumen yang friendly ini kita manfaatin. Gimana caranya supaya dia yang kebawa sama kita. Ya. Jadi kita ajak ke negosiasi dengan cara kita, yaitu tawarkan benefit tadi yang sudah disebutkan. Lalu ada juga tipe konsumen berikutnya, yaitu tipe konsumen yang silent negosiator. Nah, silent negosiator ini ya istilahnya keren ya. Silent negosiator. Jadi apa maksudnya? orangnya ini nggak banyak ngomong. Nah, jadi lebih pendiam ya? pendiam. Benar. Pasif, pendiam, lebih cenderung mendengarkan apa yang kita jelaskan. Nah, kadang kita jadi bingung ngegalinya nih konsumen pengennya yang kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Kita masuknya negonya dari mana gitu ya. Kadang kan kita bingung juga. Tapi untuk menghadapi silent negosiator ini ya sekali lagi kita bisa sampaikan pertanyaan terbuka. Jadi enggak pertanyaan tertutup yang jawabannya iya tidak aja. Betul. Jadi kita tanya perlahan-lahan supaya konsumen ini cerita terbuka, dan pada akhirnya kita tahu kita masuk negosiasi dari sisi mana kebutuhan si konsumen tersebut. Nah, itu bisa menjadi tambahan tips ya, dari sisi komunikasi kita harus tahu si konsumen yang kita hadapi ini dia tipikalnya yang mana. Iya sih. Sedikit mungkin tadi kalau di silent negotiator ya, karena konsumennya cenderung pendiam, berarti mau gak mau kita sebagai salesnya harus kreatif, harus bisa membangun ataupun mencairkan suasana. Berarti ya, building rapportnya yang baik gitu ya, bangun kepercayaan dulu. Karena susah banget kalau nggak mudah gitu ya, susah banget kalau ketemu konsumen yang diem, kita nggak tahu nih maksudnya pengennya apa sih gitu ya. Berarti kalau untuk menghadapi tipikal konsumen yang terakhir tadi ya, yang silent negotiator ini harus kreatif, kita harus aktif aja gitu ya, membangun dan mencairkan suasana berarti. Nah, buat teman-teman sales mungkin boleh juga tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi selama ini pernah ketemu tipe konsumen yang mana gitu ya. Seringnya yang mana? Seringnya yang paling banyak di lapangan ataupun di wilayah teman-teman itu tipikalnya yang mana sih gitu ya. Ataupun ada tips-tips cara yang sudah dilakukan selama ini, boleh juga di-sharing di kolom komentar. Tulis di kolom komentar nanti. Pokoknya kalau misalnya memang komentar paling unik ya, paling menarik gitu ya, mungkin ada hadiahnya Bang Mahfud mungkin. Talang air ya. 2M. Waduh. Makasih Mas, makasih Mbak. Makasih Mas, makasih Mbak. Tapi hati-hati juga kalau ketemu sama konsumen yang friendly ya. Iya. Hati-hati, nyaman. Wah, bener sih. Gawat bro. Takutnya bukan hanya beli mobil, ya kan? Beli apa Bang? Nasi uduk. Iya sih Bang, hati-hati ya dengan konsumen-konsumen yang tadi disebutin banyak ya. Ada yang mulai dari agresif tadi ya. Itu benar banget, memang ada juga tuh konsumen yang baru datang langsung berapa Pak diskonnya? Wah, iya banyak. Ngagetin banget kan. Terus ada juga mungkin yang analitik yang bentar-bentar nanyain, nih berapa kilometer per liter gitu ya kan? Jadi kayak suka nanya efisiensi gitu kan. Terus harganya berapa? Terus nanti jual kembalinya berapa? Nah itu kan kita butuh data yang memang sudah kita siapkan sebelumnya, jadi kita bisa jawab. Persiapan itu penting teman-teman. Friendly juga tadi benar ya, jangan sampai karena si konsumen ini ramah terus ya, gitu kita ke bawah terlalu santai, akhirnya lupa sama tujuan kita. Jadi obrolannya malah nggak yang mengarah ke negosiasi. Jadi itu saya sama silent negotiator juga itu ada ya memang Bang. Teman-teman juga paling mungkin nemuin ya untuk konsumen yang memang sebenarnya di otaknya mereka tuh udah banyak banget gitu pertanyaan atau sesuatu yang memang pengen mereka cari gitu ya. Tapi mereka takut buat nanyain atau takut buat nyampein. Jadi memang tugas sales ya, tugas sales konsultan yang memang bagaimana caranya si konsumen ini mau ngeluarin isi dari kepalanya. Maksudnya pemikirannya. Sesuatunya gitu bukan ya. Otak. Bukan. Jadi memang pesan di sini bener ya. Teman-teman dari Bang Mahfud sama Bang Jerry, terima kasih ya tadi. Ini masukan juga buat saya ya. Jadi memang intinya adalah enggak ya. Ya kan kita jadi penjual juga. Kita jadi penjual, kita jadi konsumen kan. Kadang ada juga kan. Mungkin Bang Mahfud punya usaha gitu kan. Iya benar. Yang usaha butik itu ya. Oh iya. Iya maksudnya kan itu ya. Iya, butik. Bagus nih namanya.
baiklah. Jadi memang itu juga bisa kan buat kita, karena kan kita nggak selamanya jadi konsumen, nggak selamanya jadi penjual. Betul. Tapi kadang kita juga bisa merasakan keduanya. Jadi tadi benar ya, kita harus tahu nih kita ngomong sama siapa, ya kan? Tadi kita harus bisa bedain kita ngomong sama siapa, dan memang yang kedua kita harus tahu kebutuhannya dia apa. Jadi biar kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa sih yang mereka cari ya. Dia datang ke mall, dia datang ke showroom kan pasti punya ekspektasi. Nah itu yang harus kita kasih, melebihi dari ekspektasi yang memang dia sudah bawa dari rumah gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Jadi tadi kita udah bahas karakter dari konsumen yang kita temui. Nah kadang konsumen juga kan nggak semuanya menyenangkan ya buat kita ya, dalam tanda kutip ya. Jadi memang kadang konsumen ini datang ke kita terus Toto bilang kayak tadi ya, harganya mahal kan. Terus Toto bilang, oh mas, maaf mas, di dealer sebelah ngasih diskonnya udah gede, lebih gede daripada yang mas kasih misalnya. Itu kan sering banget ya. Nah sebenarnya ini skill kita buat diuji ya, skill negosiasi kita diuji. Nah kira-kira dari Bang Mahfud ada nggak untuk strategi yang memang kita bisa pakai nih saat konsumen udah bilang harganya mahal nih mas, atau diskon dari dealer sebelah lebih gede gitu. Nah gimana caranya? Oke, jadi untuk saat ini strategi kita udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Kita coba ubah point of view-nya, bukan lagi perang harga tapi lebih ke arah perang value. Betul. Nah jadi dari konsumen itu bisa melihat nilai jual kita selain dari diskon itu ada benefit-benefit apa lagi. Nah itu yang lebih utama ya kalau saya rasa saat ini. Contoh misalkan nilai jual kita bukan hanya harga, jadi dialihkan fokusnya lebih ke arah benefit jangka panjang, kemudian juga solusi atas kebutuhan tadi yang sudah dijelaskan juga. Apa sih manfaat dari produk kita gitu ya, itu yang kita tekankan kepada konsumen. Contoh misalkan dari teknologi sekarang produk kita 50% hampir 50% lah ya, itu udah hybrid semua. Ya, betul. Apa dari hybrid itu benefitnya? Itu yang kita jelasin kepada konsumen, lebih irit bahan bakar. Betul. Jadi nanti biaya bensin yang tiap bulannya seharusnya sekian juta nih bisa di-cut, bisa dialihkan ke kebutuhan yang lain. Nah, tentu itu akan lebih bermanfaat bagi konsumen kita dalam sehari-harinya gitu ya. Kemudian juga dari segi pelayanan kita, dealer kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, jadi mau servis gampang, mau booking servis juga mudah gitu ya. Kita ada Honda e-Care juga, kemudian juga tim teknisi kita semuanya certified gitu ya. Juga itulah hal-hal yang bisa kita tawarkan selain tadi dari sisi harga. Value-value itu yang bisa meningkatkan benefit dari sisi sudut pandang konsumennya. Nah, kemudian kapan kita harus bisa kompromi gitu ya dalam proses negosiasi? Ini kita juga harus punya patokannya. Jadi kita tentu sudah punya batasan gitu ya, list berapa sih diskon dari plafon batasan plafon dari masing-masing produk. Kemudian juga nah dari situ kita bisa leveling ataupun bisa bertahap untuk buka diskonnya. Jadi nggak langsung kita buka diskonnya sekian, kayak misalkan materi yang sebelumnya pernah dibahas gitu ya, ada anchoring kalau teman-teman belum di pernah. Webinar nih. Webinar ya. Jadi buka secara bertahap, walaupun mungkin ya secara diskon kita akan keluarkan nilai yang sama, tapi cara penyampaian yang berbeda secara bertahap itu akan mempengaruhi psikologis tadi dari sisi konsumen, sehingga terlihat lebih menguntungkan atau lebih menang gitu ya dibandingkan penawaran yang merasa dipenuhi. Betul, merasa dipenuhi keinginannya, sifat Okay. dasarnya tadi yang ingin menang. Nah, terus cari win-win solution ketika bernegosiasi. Win-win solution ini nggak selalu terkait uang, nggak selalu terkait diskon, teman-teman. Jadi bisa kita tawarkan seperti free jasa servis gitu ya, ataupun misalkan ada beberapa produk yang memang sudah include paket hemat 1. Nah, itu sampaikan kepada konsumen sebagai value tambahan. Atau ada lagi, Pak, kalau misalkan Bapak deal nanti sama saya gampang Pak untuk urusan servisnya, saya bantu untuk bookingnya. Jadi Bapak jadi booking prioritas, nggak usah ngantri-ngantri lagi. Nah, value-value seperti itu yang bisa kita tambahkan ya kepada konsumen. Jadi tujuannya adalah kita mau cari win-win solution dalam proses negosiasi. Jadi kita nggak mengorbankan bonus gitu ya,
diskon ataupun bonus dalam bentuk materi kita ajukan gitu ya ke dealer sehingga ajukan diskon tambahan, tapi kita coba dari value-value lain tawarkan ke konsumen, jelaskan ke konsumen bahwa ini adalah keputusan yang menguntungkan bagi mereka. Boleh ditambahin. Jadi memang benar ya Pak Mahfud tadi sampaikan, kadang kita kalau negosiasi itu terutama ya teman-teman sales kadang berfokusnya cuma sama harga dan diskon gitu ya. Jadi udah nyampein harga, nyampein diskon, bingung. Habis itu ngapain lagi nih ya gitu ya. Padahal masih banyak tuh tadi ya sisi yang bisa dieksplor. Betul, misalnya kayak tadi ada nilai-nilai kayak paket hemat gitu ya, atau dia bisa menawarkan, Pak, nanti kalau misalnya memang Bapak beli sama saya nanti urusan servis tenang ya, nanti akan saya bantu untuk booking. Itu juga kan kecil tapi sebenarnya kalau disampaikan berarti banget. Nah itu kadang yang mungkin sering dilupakan gitu ya. Nah kalau dari Bang Jerry sendiri kira-kira ada nggak? Ada aja. Ditanya umum. agak menyesal, agak kesal juga kita ya. Pertanyaannya apa? Agak esmoni gitu nih. Jadi emosi ya, salah ya. Emosi. Lagi minum, nggak usah dibenerin biar males ah. Jadi kan kadang itu ya, memang kalau misalnya kita lagi negosiasi itu yang muncul adalah ya keberatan gitu ya. Kita udah presentasi misalnya kan, akhirnya muncul keberatan-keberatan dari pelanggan, entah itu dari harga, dari produk, fitur dan lain sebagainya. Nah kira-kira tips atau mungkin dari Bang Jerry sendiri pandangannya untuk mengatasi keberatan dari pelanggan itu gimana? Ya, nggak ada ya tadi, jadi ada lah, apa yang adain aja ya. Masih kata nggak ada dia ya. Jadi ada ya. Jadi ada. Kalau nggak IPK jelek. Iya, makanya ngaruh itu nanti ya. Saya nggak diundang lagi di podcast. Nggak, sebenarnya kalau berbicara mengatasi keberatan, contoh kayak tadi tipikal konsumen yang agresif tiba-tiba minta diskon berapa dan lain sebagainya. Lagi-lagi mungkin ke diri kita aja ya, mungkin tips and triknya adalah kalau boleh saya saran dan teman-teman mungkin mau coba, pertama adalah sebenarnya kuncinya dari diri kita dulu gitu ya, yaitu adalah jangan panik. Biasanya ketika kita panik, biasanya udah ngeblur aja gitu ya. Kita bingung ngeblank aja mau ngomong apa nih, diskon apa nih. Boro-boro kita mau menjelaskan fitur mobil gitu ya. Kita udah ngeblank duluan. Kuncinya adalah ketika kita ditanya, walaupun mungkin itu kita ada lupa ya, jangan panik tapi tetap kuasai dulu aja diri kita gitu ya. Secara psikologi nih berarti. Nah, secara psikologi ya, kalaupun teman-teman punya waktu atau sempet ya tarik nafas lah ya. Kan teknik yang simpel kan ada dari gitu ya, untuk menguasai diri kita. Ya tarik nafas, buang ya. Jangan tarik tambang. Ya. Belum 17-an soalnya. 17-an. Mas saya lupa lagi nih mau ngomong. Enggak, itu bener ya, intinya adalah tarik tunai. Jangan tarik tunai juga. Belum gajian soalnya. Belum gajian. Lanjut. Ya tarik nafasnya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi simple aja, tapi yang penting adalah kitanya supaya tetap tenang. Pertama itu. Kedua, kalaupun konsumen mengajukan keberatan ataupun penyampaian yang ya menjadi keberatan mereka gitu ya, kita coba klarifikasi dulu gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi keberatan konsumen kita gitu ya. Coba kita dalami dulu, kita coba tanya ulang lagi ke konsumen kita gitu ya. Masih ulang. Iya, kalaupun dibandingkan masalah harga, mahal nih mobilnya, bentar dulu gitu ya. Dibandingkannya dengan mobil apa gitu ya. Kita klarifikasi ulang ya. Untuk menjawab itu sebenarnya nggak harus kita memberikan jawaban, tapi justru dengan pertanyaan kita juga bisa loh menjawab konsumen ataupun keberatan konsumen. Jadi jawab dengan pertanyaan gitu ya. Kita mengajukan pertanyaan ulang ke konsumen gitu. Jadi kita klarifikasi dulu gitu ya. Jangan sampai gitu ya, kita udah panik, kita nggak klarifikasi, kita bingung gitu ya. Jangan ngeblank dalam artian tadi gitu. Jadi dia ngebandinginnya bukan head to head misalkan, kan nggak bisa gitu ya. Betul. Jadi kita harus tahu dulu dibandingkannya dengan apa. Fokus ya, fokus gitu ya. Yang ketiga mungkin bisa ubah perspektif aja ya, ataupun mungkin di reframe aja gitu ya. Misalkan ya ubah pandangan mereka, misalkan kalau dia berbicara terkait dengan harga mobilnya mahal gitu ya, dan lain sebagainya, kita ubah dulu reframe mereka gitu. Bentar dulu, mahalnya jangan sampai konsumen kita tuh tahu harganya aja mahal gitu ya, tapi dia nggak tahu fitur-fitur lainnya. Ketika kita jelaskan benefit, ketika kita jelaskan keunggulan produk kita dibandingkan dengan mobil yang dia sebutkan tadi, jangan-jangan mobil kita lebih unggul dibanding dengan kompetitor. Atau mungkin kalau biasa kalau kita ngobrol tuh kayak paket
servis gitu ya, mungkin di awal dia akan merasa oh mahal banget gitu ya harga mobilnya, plus misalkan dengan paket hemat yang tadi disebutkan mahal. Padahal justru kalaupun kita runutkan lagi, kita detailkan lagi gitu ya, dengan misalkan 5 atau berapa tahun ke depan itu lebih worth it ya untuk kita dapatkan. Oh iya, gitu paket hemat ya. Paket hemat Jadi misalkan. misalnya harganya 6 juta, wah mahal gitu. Ternyata sebenarnya untuk 4 tahun atau 50.000 ke depan itu kalau dihitung-hitung malah lebih hemat. Iya, lebih hemat dibandingkan Yes. kita tanpa mengambil paket itu gitu ya. Terus perbandingan yang terukur, lagi-lagi tadi ketika kita coba klarifikasi, kita bandingannya harus terukur gitu ya. Misalkan antara mobil HR-V ya, kita bandingannya dengan yang dengan Sekelas ya. sekelasnya gitu ya, segmentasi yang sama dan lain sebagainya. Perbandingannya jeruk ke jeruk gitu. Jeruk ke jeruk gitu lah. Kalau jeruk ke apel, Biasanya istilahnya apple to apple biasanya kalau nama jeruk. jeruk ke jeruk. Jeruk ya. itu jeruk makan jeruk Iya. gitu biasanya. Salah ya. Kenapa giliran saya menjawab dia intervensinya aneh-aneh gitu ya, jadi bingung gitu ya. Better saya nggak bilang nggak ada tips, nggak ada. Iya. Misal ya, Bisa nggak ada ya, tips ya. nggak ada tips aja nggak, nanti kalau ditanya lagi nggak ada gitu. Oke, Tapi lanjut. ya gitu ya, balik lagi kalau kita balik ke poin yang tadi ya, kita juga harus perbandingan terukur. Kita harus bisa menjelaskan value yang kita miliki. Mungkin ya saat ini kan saingan kita juga banyak ya dari brand Ya. negara Tiongkok. China gitu ya. Kita juga harus bisa nih gitu ya nge-compare perbandingan kita, dan teman-teman sales juga Ya. kan banyak ya bahan-bahan pembelajaran teman-teman tuh, kayak kemarin di HSD baru di-update terkait Brio versus apa tuh Ya, itulah. Auto ya, yang lain sebagainya. Jeruk lah Jeruk ya, kuning. brand sensor aja lah nanti ya. Jeruk kuning. Itu kan kita tahu gitu ya perbandingannya, apa yang menjadi keunggulan mobil Iya. kita, apa yang menjadi kelemahan brand kompetitor. Jadi kita harus tahu dulu dan kita harus bisa menyebutkan value-nya gitu ya. Apa yang menjadi kelebihan mobil kita. Seperti itu sih paling. Betul ya. Jadi kita memang harus siap secara ya knowledge penting ya. Iya, penting. Dan juga promo-promo yang berlaku gitu ya terkait dengan program yang memang sedang berjalan di dealer gitu ya. Nah, sekarang gantian. Dari tadi nanya-nanya doang Bang Randy. Emang mata najwa nanya-nanya doang. Iya. Enak Nggak- banget deh ya. Iya, gajian doang nanya-nanya. Cuma kita yang sudah jawab. Gantian, pertanyaan buat Bang Randy. Nah, masih terkait dengan negosiasi ya Bang ya. Kalau Iya. misalkan dari pendapat Bang Randy nih, apa sih sebenarnya tips buat negosiasi yang talk chair lah, yang ampuh buat teman-teman sales konsultan? Kasih tahu Bang. Kebanyakan tips ini kita ya. Ini padahal acara saya loh. Harusnya saya yang lebih banyak nanya. Jadi mata Randy nih. Iya, udah. Mana matamu? Jangan lanjutin. Nanti kita rame. Oke. Jadi sebenarnya memang perlu ya buat kita juga tahu sebagai sales consultant untuk bisa bernegosiasi dengan baik. Ya salah satunya adalah yang pertama adalah kuasai produkmu luar dan dalam. Piston dong, cara kerja piston. Waduh, jangan. Cara kerja piston. Bisa sih Benar, bisa. benar. bisa. Iya, benar Nah, itu. kuasai produk luar dan dalam, benar ya. Dan juga memang kalau untuk kita sebagai sales nggak mungkin dong kalau misalnya memang kita turun ke lapangan, itu ketemu konsumen kita nggak tahu apa-apa tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang pertama memang buat saya kita harus tahu produk kita luar dalam, terus kita juga harus cinta. Karena kalau misalnya memang kita nggak cinta sama produk kita, nggak cinta sama pekerjaan kita, ya nggak akan berhasil. Ya. Harus yakin ya mau Harus produk yakin sendiri. karena ya kalau nggak percaya diri, ya mau dimanapun akan gagal. Ya jadi kan semua produk yang saya yakini adalah nggak ada yang sempurna, jadi pasti ada plus minusnya, ya sama juga dengan kompetitor. Jadi makanya selain kita kuasai produk kita, ya nggak ada salahnya buat kita juga kuasai produk kompetitor juga. Oke. Jadi biar kalau memang konsumen ada keberatan, ada komparasi, itu kita bisa jawab. Dan sebenarnya juga dulu kita pernah ikut training ya, Bang, yang pernah kita ikutin yang si kandagi itu, ingat nggak? Hah? Yang dealer convention. Kandani. Kandani, kok Kandani? Ayam kali kandangin ah. Salah ya, salah. Kaget juga siapa Kandani? Salah. Iya, Kandanin. iya, Kandani. Saya lupa nama depannya. Jadi memang dia pernah sampaikan bahwa seorang sales itu ya, jadi dia harus menguasai namanya PSG. Paris Saint Germain. Bukan. Nggak usah nggak jawab. Udah mulai Jadi- singkat-singkatan. jadi ada singkatan, memang kalau kemarin nggak disingkat sama si Kandani itu, tapi saya singkat. Jadi kalau PSG itu adalah P-nya itu adalah produk. Oke. Ya, tadi benar ya, kita harus tahu produk kita dan juga produk kompetitor. Itu kita harus tahu. S-nya itu adalah support. Oke. Ya, yang memang mendukung
terkait dengan pekerjaan kita. Jadi misalnya kayak contoh media review atau mungkin kayak harga dari kompetitor atau mungkin lain-lain ya terkait dengan harga jual beli dan lain sebagainya, itu adalah penting buat kita juga ketahui gitu ya. Terus juga G-nya itu adalah general atau umum. Nah, jadi memang penting buat kita juga buat upgrade pengetahuan terkait dengan apa sih yang lagi hit sekarang, terutama ya apa sih yang lagi booming sekarang. Contohnya apa? Ayo. Yang lagi FYP, yang lagi viral-viral gitu apa ya. Contohnya? Aura farming. Aura farming, betul ya, itu aura farming. Terus misalnya perang ya, world war yang sekarang lagi terjadi ya, Thailand Kamboja misalnya, nggak apa-apa kan? Itu adalah pembahasan memang kita juga harus tahu terkait dengan isu nasional ataupun internasional, karena pada dasarnya pas kita ketemu konsumen itu kita ketemu konsumen yang memang banyak dan latar belakangnya. Saya nggak ditanya tadi yang lagi viral. Apa tuh? Yang lagi viral apa? Yang gitu, lucu nih, harus lucu. DJ itu. Oh, aduh, itu jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan lagi viral ya. Bener sih, bener. Nggak apa-apa karena memang betul ya. Iya bener karena putih. Iya, DJ hitam putih lagi viral. Jadi Corbusier. bukan. Jadi memang itu juga ya. Tadi benar sih. Setiap apa yang memang lagi hits, lagi trending itu kita harus tahu. Karena nggak apa ya namanya, nggak menutup kemungkinan ya kita ketemu orang-orang yang memang senang politik, ya kan? Atau dia ketemu ibu-ibu yang memang senang masak, senang tanaman gitu kan? Gosip. Nah kita paling nggak pas kita tahu, terus kita diajak ngobrol, kita nyambung. Coba gimana kalau misalnya kita ngobrol sama orang nyambung, pasti seneng, ya kan? Benar. Ikatan emosinya lebih dapat. Nah itu jadinya nanti buat kita lanjutin pembicaraan, negosiasi dan sampai ke closing itu pasti lebih enak. Karena kita sudah bisa nyambung. Jadi obrolannya itu enak. Makanya perlu buat teman-teman sales consultant itu kuasai terkait dengan hal-hal yang umum tadi, ya. Isu nasional, isu daerah atau internasional pun minimal tahu. General tadi ya. Karena tadi kita nggak cuma ketemu ibu-ibu, kita nggak cuma ketemu bapak-bapak, mungkin kita juga ketemu seumuran, jadi obrolannya bisa masuk, ya. Itu jadi memang kenali produk dan kita bisa punya pengetahuan yang memang mumpuni lah ya. Lalu juga bisa jadi kita kalau ketemu konsumen kita bisa perhatikan bahasa tubuhnya. Apa nih tuh? Saya takut setiap saya ngomong kayak gitu ngeliat ke mata bapak-bapak ini agak ini ambigu, jadi agak kemana-mana gitu ya. Kondisi positif ya dianya. Jadi memang kalau dengan konsumen kita harus bisa baca bahasa tubuh juga gitu ya. Oh maaf nih, ada ini ya figuran. Harus bisa baca bahasa tubuh. Kadang kan ada sinyal-sinyal kayak konsumen ini udah mulai mendekat gitu ya. Betul. Udah mulai menikmati obrolannya, udah mulai tertarik. Nah ini adalah sebenarnya buying signal juga. Kita harus tangkap. Jadi kita bisa langsung kasih senjata lagi lah biar kita bisa langsung arahkan ke closing atau tujuan akhir kita di link gitu ya. Itu adalah yang kita harus lakukan, perhatikan bahasa tubuh. Dan satu nih pesannya, pada saat kita misalnya lagi ngobrol sama konsumen, kalau misalnya memang kita nggak berani natap mata, natapnya di sini ya, segitiga sini ya. Jadi jangan sampai kemana biasanya Bang Jerry kalau ngomong sama lutut. Oh lutut, jauh banget ya. Biar aman. Ya jangan sampai ke arah-arah yang sensitif yang mungkin nanti bikin si konsumen ini ngerasa nggak nyaman, betul ya. Terus juga pemilihan intonasi dan juga kata-kata itu perlu. Jadi jangan sampai bapak ibu ini nadanya tinggi tapi lawan bicaranya ini kayaknya lemah lembut, pelan, itu jangan. Jadi jangan sampai gitu ya. Iya, jadi jangan sampai bapak ibu ini terlalu terlihat galak gitu buat lawan bicaranya. Jadi kayak nggak seimbang gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lawan bicaranya pelan ya ikutilah pelan gitu ya. Terus kalau misalnya memang lawan bicaranya memang agak keras ya seimbangkan saja gitu. Jangan gitu ya. Iya, jangan lebih tinggi juga gitu ya, karena kita nggak tahu nih ya setiap orang itu karakternya seperti apa. Gitu. Jadi memang ini juga harus disesuaikan dan kata-katanya juga harus bisa dipilih ya, yang bisa dimengerti, yang memang umum general ya, semua orang mengerti gitu, itu juga harus tahu. Lalu juga timing ini perlu. Jadi memang dalam negosiasi ini jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan terlalu terburu-buru, gue udah nyampein ini nih harganya, udah ngasih tau diskon, ya udah langsung pesan kayak kemarin. Ini cerita real ya. Jadi kan kemarin kita ke Gias dan ketemu sales dari brand lain gitu ya. Jadi memang saya ketemu sama sales ini, dia
tertutup sekali ya, dan memang lebih banyak saya yang tanya, dan endingnya dia cuma bilang ini harganya sekian pak, bapak nggak nyesel buat beli produk ini gitu ya. Nanti kalau misalnya memang bapak mau, kita ke ruang itu aja pak, negosiasi 5 juta doang kok pak buat tanda jadinya. Itu terus yang diobrolin. Jadi menurut saya ini kok sales buru-buru banget gitu ya, mau ngejar apa gitu ya, orang saya juga belum tahu ini unitnya gimana gitu ya, keuntungan yang saya dapat apa gitu, tapi saya selalu dipaksa buat mesen. Nah itu jangan ya, karena memang saya pun ngerasa risih jadinya, kok saya selalu disuruh mesen padahal saya belum jelas nih sama produk yang mau saya beli gitu ya. Gitu, jadi itu sih kalau misalnya dari saya, jadi jangan terlalu terburu-buru kalau di akhir gitu. Oke. Udah lah ya. Jadi ya, cukup ya dari Bang Randy tadi bagus ya, banyak menjelaskan kondisi di lapangan seperti apa. Bahkan tadi di akhir dia cerita juga ya terkait dengan pengalaman ketika kemarin di Gias ya, ketemu dengan salah satu sales di brand tertentu gitu ya. Nanti saya sensor lah. Iya, jadi timingnya nggak tepat gitu ya, dia buru-buru kayak matahari mau terbenam nih gitu ya. Jadi segeralah gitu ya dikejar SPK dan sebagainya. Mau yang di situ. Iya, jadi nggak digali dulu kebutuhannya, nggak disampaikan benefitnya, tapi dia langsung masuk ke inti. Oke teman-teman, mungkin itu aja kali ya untuk podcast di kali ini. Nah teman-teman, semoga apa yang kita obrolkan bertiga di hari ini bisa diaplikasikan di pekerjaan sehari-hari ya. Dan kita juga mau coba challenge nih ke teman-teman ya. Coba mau challenge. Saya pengen teman-teman juga berlatih di lapangan, di dealer ya, terkait dengan negosiasi ya. Jadi di setiap interaksi dengan prospek yang mulai menawar ya, kalau ada konsumen-konsumen mulai menawar, jadi jangan langsung memberikan diskon gitu ya. Coba kita mau challenge teman-teman untuk mempraktekkan ya, untuk bisa memberikan nilai dulu gitu ya. Tangani dulu keberatan konsumen gitu ya. Mungkin nanti teman-teman silahkan challenge-nya kalau sudah dilakukan boleh di kolom di komen di kolom komentar di YouTube ya. Atau mungkin teman-teman juga mau sharing, mau cerita ke kami, Pak, ternyata saya juga punya pengalaman menghadapi konsumen yang agresif gitu ya. Oh, saya juga punya nih pengalaman konsumennya yang pasif dan lain sebagainya. Boleh teman-teman silahkan sharing ya di komentar di YouTube, silahkan ditulis aja dari dealer mana gitu ya, silahkan berbagi aja ke kami gitu ya. Mana tahu nanti Bang Randy punya something ya. Waduh, buat teman-teman, mana tahu siapa gitu tahu ya. Ini bisa nih, mungkin dikasih nanti. Oh iya, ini beli ya. Satu lagi mungkin. Okay. Ya, jadi teman-teman yang mungkin punya saran gitu ya buat pembahasan di bulan depan apa, silakan ya. Tulis di kolom komentar, sampaikan mau nih bahas misalnya terkait dengan konsumen yang bagaimana gitu ya. Nah, itu coba ditulis, nanti mudah-mudahan kalau misalnya memang bisa kita akan bahas ya, kita akan kulik-kulik di sini ya, yang mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan atau insight dari teman-teman juga gitu ya. Terima kasih teman-teman. Thank you guys. Sampai jumpa di podcast berikutnya.